Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hadirin yang mulia. Berkat rahmat dan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia. Ya, tempat yang mulia di muka bumi ini adalah yang paling dicintai adalah tempat di muka bumi adalah masjid-masjid. Sallallahu. Tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar. Ini hadis Nabi. Pasar. Karena di pasar itu tempat jual beli, di situ tempat mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, makan riba, itu paling dibenci oleh Allah. Makanya dalam satu hadis ada 7 golongan masuk surga tanpa hisab. Dakhulul jannah bighairi hisab. Enggak dihitung-hitung lagi, langsung masuk. 7 golongan itu, yang pertama asyabab qalbuhu mu'allakun fi masjid. Anak muda yang hatinya senantiasa bergantung di masjid, senang aja sama masjid. Yang kedua, rajulun fi sabilillah min biladi syatta ila biladi syatta. Seseorang yang selalu di jalan Allah berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain berpindah-pindah. Yang ketiga, tajirun shadiq, pedagang yang jujur, tidak ngurangi timbangan, tidak ngurangi ukuran, tidak makan riba. Nah, ini tanda-tandanya. Yang keempat, imamun adil, pemimpin yang adil, yang tidak zalim pada rakyatnya, tidak mencekik rakyatnya, tapi memberikan kesejahteraan rakyatnya. Nah, yang kelima adalah laki-laki yang digoda perempuan cantik, sama-sama nafsu, tapi dia mengatakan dalam hatinya, ana akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Jadi tidak terjadi sesuatu. Yang keenam adalah seseorang yang berinfak di jalan Allah dengan tangan kanannya tapi tidak diketahui tangan kirinya. Subhanallah. Ya, kalau sekarang kan orang mau berinfak kan dia ngomong-ngomongkan kan, pamer. Ini enggak. Kemudian yang ketujuh adalah ahli zikir. Ya, tangannya, matanya, mulutnya, hidungnya, kakinya, badan, semua ini untuk zikir kepada Allah. Jadi 7 golongan masuk surga tanpa hisab inilah nanti yang selamat. Dia ini 7 golongan masuk surga ini nanti mereka menjadi pasukannya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini Pak Imam Mahdi, dia pasti turun di tahun ganjil Hijriah. Yaitu di tahun ganjil Hijriah. Kalau Hijriah sekarang asal tahun ganjil aja. Nanti dia akan keluar di kurma azwahnya Rasulullah, di kebun kurma di Madinah, kira-kira 300 meter dari Masjid Nabawi. Dan dia ini, Imam Mahdi ini adalah keturunan ke-12 dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cucu Rasulullah namanya Hasan, dia punya keturunan 1 sampai 12, itulah namanya Muhammad bin Abdullah, sama satu nama dengan Rasulullah, alias Al-Mahdi, atau dibalik dia Imam Mahdi, alias Al-Muntazar, ataupun yang sedang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Itulah sekarang. Nah, kalau dia ini sudah datang nanti, 3 orang ulama akan berbaiat berjanji setia. 10 orang ulama, 3 dari Hijaz, dari Muqaddas Arab Saudi, dan 7 dari Azam, negeri yang bukan Arab. Nah, setelah itu nanti gelombang kedua berbaiat lagi 313 ulama-ulama seluruh Indonesia kepada Imam Mahdi. Barulah dibuat nanti perang. Jadi musuhnya yang 7 ini siapa musuhnya? Musuhnya itu pasukan Dajjal. Dajjal itu nanti punya pasukannya 3 golongan. Golongan pertama yang mayoritas adalah kasiyatun ariyat. Wanita-wanita berpakaian tapi pada hakikat mereka telanjang. Tidak menutup aurat dengan sempurna. Ini ya. Terus pasti perangainya rusak itu. Inilah nanti penghuni neraka yang paling banyak, inilah pengikut Dajjal. Yang kedua adalah pengikut Dajjal adalah kaum ulama yang Nabi pernah bersabda, ada yang lebih saya takuti daripada Dajjal. Siapa ya Rasulullah? Ulama ulama yang buruk. Ulama ilmunya banyak tapi dia menjual belikan ayat-ayat, hadis-hadis untuk kepentingan golongan, kepentingan partai, kepentingan pribadinya. Ini ada Nabi yang bilang. Terus yang golongan ketiga yang pengikut Dajjal adalah orang-orang hebat dunia.
Ya orang hebat lah, orang kaya, orang penting, orang berpangkat. Nah itu nanti yang mengikut. Jadi 3 golongan ini nanti mayoritas. Cuma sebelum Dajjal yang asli si mata satu itu turun, Dajjal itu nanti keluar dari Khurasan, dari Pakistan bagian utara. Kemudian sampai ke Afghanistan, sampai ke Irak, sampai ke Iran, ke Irak, sampai ke Qatar, Kuwait, sampai ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Tapi begitu dia mau masuk ke Makkah Madinah, diprotek, dijaga oleh malaikat. Tempat suci itu diharamkan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabal masjidil haram ba'da amihim hadza. Jadi wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Kalau Dajjal itu ya paling musyrik lagi karena dia kepalanya kan. Nah, jadi najis itu fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Tidak boleh masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya setelah Futuh Makkah turun ayat itu. Artinya diamankan oleh Allah. Nah, nanti yang penting apa? Kenapa kita menceritakan ini semua? Ini bakal terjadi. Apakah kita masih hidup mengalaminya ataupun nanti cucu-cucu kita, anak cucu kita. Kalau kita nggak selamatkan mereka daripada amalan yang benar, pasti mereka kena. Kata Nabi bilang, berdoalah kalian wahai umatku. Apa doanya saya? Ya Allah, janganlah sampai bertemu dengan Dajjal. Kenapa ya Rasulullah? Hampir-hampir tidak ada orang yang selamat dari godaan Dajjal. Dajjal itu manusia biasa, memang ciptaan Allah untuk menggoda iman manusia, untuk menimbang imannya benar apa enggak. Digoda kan, harus digoda, ada ujian kan. Jadi Dajjal itu bermata satu, dia itu serba bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mematikan orang yang hidup. Bisa membuat paceklik, bisa membuat subur, bisa membuat panas, bisa membuat dingin, bisa membuat banjir, bisa seakan-akan dia Tuhan. Jadi orang yakin, oh ini Tuhan kita nih, akhirnya orang berbondong-bondong ikut kepada Dajjal. Nah cuman sebelum Dajjal asli itu turun, Allah kirim 30 Dajjal kecil, manusia biasa tapi pikirnya, kerjanya mirip Dajjal. Kerjanya itu bikin proyek maksiat, bikin perjudian, bikin pelacuran, macam-macam lah, pemerasan di mana-mana supaya perkelahian, supaya pengadu dombaan. Nah itu kerjanya mirip dengan Dajjal. Dan itu sudah beredar di mana-mana negara sekarang, termasuk di tempat kita. Jadi proyek mereka ini kayaknya di luarnya bagus, kayaknya Islam, tapi ke dalamnya dia ngerusak. Nah, sekarang anak-anak sekolah sudah nampak, sudah nggak ada pelajaran agama lagi ya kan, mulai kan? Nah, udah nggak ada lagi, departemen kita sudah nggak ada lagi pelajaran agama, pada umum aja, itu udah tergolong. Ya apa gunanya dia ke sekolah kalau nggak ada agamanya, mau ngada ngapain? Kan gitu. Sedangkan belajar agama aja, anak-anak sekarang masih belum tentu bisa baik, apalagi sama sekali nggak belajar agama. Di Pakistan sudah terjadi. Di Pakistan sekarang rumah sekolah itu, sekolah-sekolahan sudah di stop pelajaran agama. Akhirnya kaum bapak, kaum ibu menarik anak-anaknya dari sekolah, belajar di rumah. Akhirnya bangkrut itu, sekolah-sekolah tutup. Ya sekalian aja. Nah, makanya Allah bikin. Jadi kalau orang Islam ini kuat, imannya kuat, amalnya, nggak masalah sekolahan. Di rumah juga bisa bikin madrasah-madrasah, iya kan? Dulu di zaman Nabi nggak ada pesantren, Nabi lulusan pesantren mana? Nggak ada, Nabi lulusan pesantren mana? Lulusan sekolah mana? Apa Nabi? Gelarnya Nabi apa? Dokter apa? Profesor apa? Nggak ada kan? Nah, tapi suasana agama hidup karena dibuat di rumah-rumah orang Islam. Rumah-rumah kita ini jadikan seperti surga. Bikin baca Quran yang bagus, bikin taklim, suasana amal, hidup sederhana. Istri kita jadikan ahli istri yang solehah, sholat di awal waktunya. Anak-anak kita juga begitu belajar semua. Udah. Kalau kita sekarang udah nggak percaya kepada sekolah-sekolah umum ini, ya nggak usah sekolahkan anak kita. Buat apa? Buat buang duit untuk bikin anak kita jadi kafir. Ya kan? Coba sekarang anak sekolah suruh sholat nggak bisa. Banyak jingkrak-jingkrak. Kemudian ngebut-ngebut, berantem-berantem, bergaul bebas laki sama perempuan, makan suka-suka hati, ngomongnya kasar-kasar, di mana-mana terjadi sekarang, Pak. Ya Allah, kita kalau lihat keadaan sekarang itu pusing kita. Mau diapain kayaknya begitu. Nah, caranya kita tetap tenang, kita bicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Jadi mulai hari ini kita tanamkan di dalam hati kita ini bagaimana supaya keluarga kita ini selamat. Yaku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dijaga dari api neraka. Kalau kita, waduh, ini kan keluarga dulu kan ada ayat ku anfusakum, ya harusnya kasih makan dulu,
Uangnya dulu, hartanya dulu, salah kita. Maksudkum fa'afsumalikum itu dari api neraka, supaya jangan masuk neraka, dihidupkan suasana amal, iman, ibadah di rumah kita masing-masing. Ya kan? Terutama apa? Ingat nih, Nabi pernah bersabda, awwalu ma yuhasabuh bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti dihisab dari seorang hamba di hari kiamat, salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Kalau dia baik salatnya, maka semua amalnya diterima. Fa in fasadat fa fasadar sa'iru amal. Tapi kalau amalnya itu buruk, maka seluruh salatnya buruk, maka seluruh amalnya juga begitu, berakibat. Gitu. Jadi Allah itu nggak menghisap harta bapak yang banyak, itu urusan belakangan, nggak menghisap yang lain-lain, tetapi menghisap sholat kita. Nah ini hadirin yang mulia, jangan sampai sholat kita bermasalah. Apa sih susahnya? Nah itu, nah ini Nabi pernah bersabda untuk yang satu ini, sholat ini, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama, meruntuhkan agama. Ini hadis Nabi yang bicara, nggak mungkin salah. Sekarang siapa yang menghancurkan agama? Ya orang Islam yang nggak sholat. Bukan Yahudi Nasara, bukan Amerika, Cina. Kejauhan di rumah kita ada orang menghancurkan sholat. Coba kalau anak bapak nggak sholat, ya berarti dia meruntuhkan sholat. Ayah ibu boleh sholat, tapi anak-anak nggak sholat, sama. Nggak diperintahkan sholat. Kata Nabi, anakmu kalau udah umur 7 tahun, perintahkan sholat. Kalau udah 10 tahun, kalau dia nggak mau sholat, pukul pakai rotan supaya terbiasa. Sayang anak itu ya di rotan kalau nggak sholat, itu namanya sayang sama anak. Nah, kemudian kalau dia nggak sholat di rotan, kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang menggantungkan rotan di dinding rumahnya dengan niat untuk memukul anaknya yang tidak sholat, maka selama rotan itu bergantung di dinding rumah, selama itu rumah itu didoakan oleh malaikat-malaikat rahmat. Nah ini hari ini, karena niat ini penting. Jadi kita jangan sampai kita senang-senang aja. Sekarang ini kan pasar di mana-mana kan. Kalau bisa, kalau di zaman Nabi itu asal udah azan di Mekah. Kalau di Mekah aja sekarang, saya ke Mekah ada berapa kali, itu ada perda, peraturan daerah. Kalau ada azan dikumandangkan, semua toko, pasar, kantor harus tutup. Artinya apa? Orang berbondong-bondong ke masjid. Nah, cuman ada juga yang begitu azan ditutup, tokonya ditutup, tapi dia sholat di dalam. Salah lagi karena dia takut perintah karena ada peraturan. Kalau zaman sahabat dulu, dia tutup tokonya, pasarnya karena iman. Itu di Sri Lanka terjadi, Pak. Saya sudah keliling beberapa negara ya dakwah ini ya. Di Sri Lanka itu kalau bahkan sebelum azan dikumandangkan mereka udah berhenti di tokonya. Ada juga tokonya yang nggak dikunci, dibiarin aja. Saya tanya, kenapa kok nggak ditutup dulu, Pak? Nggak takut kemalingan, Pak? Dia bilang apa? Malingnya udah ke masjid. Yang nangkap maling udah ke masjid juga. Ya kan, yang nangkap maling siapa? Polisi. Yang kenalnya polisi. Polisinya ke masjid, malingnya ke masjid, aman. Coba kalau malingnya masih berkeliaran di jalanan, yang nangkap polisi mah nggak sholat juga. Yang nangkap maling, polisinya sama aja, apa bedanya? Sekarang kan kita terjadi begitu. Tapi mereka itu begitu, makanya sekarang dikuasai India dengan Sri Lanka, itu negeri kafir, Pak. Tapi ekonominya dikuasai orang Islam. Kenapa? Tolong di Kanpur, saya pergi ke Kanpur itu tahun berapa itu, kira-kira 5 tahun yang lalu. Itu satu kampung itu, pasar itu dikuasai orang Islam. Bukan non Muslim, Pak, yang menguasai orang Islam. Sebelum azan ditutup, setelah azan dibuka lagi. Jadi orang-orang yang non Muslim mau belanja nunggu selesai sholat. Nunggu selesai orang sholat. Tetapi yang belanja banyak juga, orang yang jual orang Muslim. Kan begitu, kalau kita kan sekarang nggak apa-apa, ya udah. Gimana? Tunggu sebentar lagi, masih sempat ketinggalan juga. Inilah orang yang melalaikan sholat. Ya kan, kalau bisa musola ini jadi contoh. Ini musola ini kan saya lihat, sudah ada apa namanya? Istilahnya kan pasar juga nih kan. Semua kalau bisa ini sebelum azan dikumandangkan, 10 kayak di Turki, 15 menit sebelum azan orang sudah berbondong-bondong ke masjid. Jadi kalau bapak mau beradu saf pertama itu nggak bakalkan dapat saf. Sholat subuh itu bapak nunggu antri. Kenapa? Saking banyaknya orang. Kenapa? Sholat antri. Gitu. Jadi semua ditutup dulu untuk memberikan sholat. Kalau bisa di tempat kita gitu juga. Sebelum azan udah mereka wudu apa semuanya masjid. Begitu azan habis sholat baru buka lagi, toko sama aja kan. Orang yang mau beli pun lagi sholat pada tutup tokonya itu. Gitu. Nah ini Pak ajaran Islam supaya kita selamat. Jangan kita ini menyaingi akhirat kita dengan dunia, rusak. Ya kan? Padahal sholat cuma paling 5 menit sholat.
5 kali 5 sholat berarti cuma 15 menit. Masa kita 24 jam di toko kita, sholat kita? Kan bodoh kita itu. Yang coba kita betul-betul aja nih kan, kalau kita betul-betul sholat kita ini kita benar kan paling 5 menit sampai 10 menit paling lama itu sholat. Ya kan itu udah khusyuk banget itu. Nah, 10 menit kali 5 kali 50 menit taruh 1 jam, 23 jam sisanya untuk dunia kita. Sebenarnya kita itu masih zolim. Masa untuk akhirat yang selama-lamanya, yang kita nanti masuk surga cuma 1 jam kita bagi waktunya. Harusnya kan minimal 50-50 kan, 12 untuk jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat kalau kita betul. Kalau sahabat dulu begitu, ya separuh waktu itu bahkan lebih dari separuh waktu untuk agama. Jadi kalau ada orang bertanya, mana bapak? Bapak lagi ke masjid. Pulangnya jam berapa? Nggak tahu. Karena nggak tahu, bapaknya lama di masjid. Kalau kita sekarang, bapak mana? Pasar. Bapak lagi ke pasar. Pulangnya jam berapa? Nggak tahu. Karena kebanyakan waktunya di pasar, nggak tahu kalau udah ke pasar dia lama bapak. Gitu, jadi lama. Hah? Nah, makanya itu ya hafal. Mungkin pelaku peristiwa juga sama kita. Ya itu, ya kan sama aja. Jadi kita ini Pak, ini modelnya kita membagi waktu ini kita salah kaprah selama ini. Kita pikir dengan banyaknya waktu kita berdagang, buka toko, ke kantor itu rezeki kita nambah. Ini kesalahan besar. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, ayat Quran. Allah yang melahirkan kamu dari perut ibu kamu masing-masing, kamu enggak tahu apa-apa. Maktubah arba'ata asya' fi lauhil mahfuz. Tertulis 4 perkara di lauhul mahfuz. Saya bahasakan lauhul mahfuz itu sekarang bank datanya Allah. Artinya semua ada di situ. Bapak ada, bapak semuanya kita situ tertulis dan arba'ata asya' itu 4 perkara sudah ditulis. Apa yang 4 perkara? Pertama, nasibnya mau jadi apa? Yang kedua, rezekinya mau jadi kaya miskin. Yang ketiga, anak dan cucu, istri dan anak cucu. Yang keempat adalah kematian ataupun ajal. Ini udah ditetapkan, nggak bisa dirubah. Ini urusan Allah, bukan campur tangan kita. Terus kita gimana dong Ustaz? Nggak cari rezeki? Enggak. Kita bekerja itu bukan cari rezeki. Kita bekerja itu supaya untuk mendapatkan halalan thayyibahnya. Tapi ketetapan rezeki sudah dari Allah. Banyak sedikitnya kita nggak tahu. Bapak buka toko, bapak kan nggak pernah ngundang mereka datang. Tak tahu datang sendiri. Siapa yang mendatangkan mereka? Coba sekali waktu Allah pincangkan semua nggak bisa datang, tutup tokonya. Cuman Allah kasih sayang sama dia. Udah Allah janji dari dulu rezeki dijamin, tetapi kasih. Tapi Allah tetapkan orang miskin. Dia pasti miskin. Jadi ya Allah, aku kok begini hidupku ya mau kaya. Ya untung jadi orang miskin. Sebab kemiskinannya jadi orang berimpak berzakat pada orang miskin. Coba kalau nggak ada orang miskin, orang kaya semua, zakatnya mau dikemanain? Nah ini Pak, berkat orang miskin, orang kaya jadi berkah. Cuman syaratnya orang miskin nggak boleh minta-minta, orang kaya jangan sombong. Itu di zaman Umar bin Khattab Pak, supremasi. Karena iman sudah naik, karena dakwah sudah sukses, maka orang-orang kaya jadi pengemis Pak. Kayak zaman sekarang banyak orang kaya jadi pengemis kan? Negara aja jadi pengemis karena minta-minta bantuan ke luar negeri kan sama kan? Itu orang kaya jadi pengemis di zaman Umar, dibawa nih barangnya, harta. Ya kan? Aslam itu khadimnya Umar bin Khattab. Aslam bawa ini. Entah tepung terigu, entah apa, entah duit kan dibawa. Jumpa orang miskin. Assalamualaikum Pak. Tolong Pak, terima Pak harta Bapak, harta saya Pak, infak saya, sedekah saya Pak. Maaf Pak. Saya sudah dicukupkan sama Allah. Bawa harta bapak pulang. Jadi orang kaya Pak nggak bisa. Akhirnya dibentuk Baitul Mal wa Tamwil di zaman Umar. Ditumpuklah di situ harta orang kaya yang udah nggak diterima orang miskin. Tapi orang miskin kalau mau makan boleh ngambil. Cuman orang miskin tahu diri juga, jangan mentang-mentang gratis bawa truk. Kan gitu zaman sekarang kan gitu kan. Coba kalau ada bapak minyak goreng gratis 10 liter, ngantri orang sampai nggak sempat sholat gara-gara ngantri. Di Jawa Timur tuh ibu-ibu ngantri mau dapat 10 kilo minyak apa yang sampai ngantri keinjak-injak mati di situ Pak. Ini terjadi. Kenapa? Nggak iakan rezeki udah ditentukan oleh Allah. Inilah iman. Kita bicara iman itu meyakini apa yang sudah ditetapkan Allah. Nah sekarang Bapak, nasib Bapak udah ditentukan. Bapak mau jadi kaya, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, udah ditentukan. Nggak perlu kampanye. Kalau Bapak jadi. Bapak kampanye mati-matian habis duit, kalau nggak jadi juga. Kenapa? Sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi ini. Begitu juga harta benda, rezeki. Rezeki begitu juga. Kalau Bapak rezekinya memang dasar orang kaya, nggak kerja tapi itu di menteng atas, orangnya ngomong aja susah. Cari-cari, tahu-tahu dapat harta warisan 5M.
Dikasih duitnya pingsan. Duit saya nih, ya duit bapak ini bapak punya, ini sertifikatnya. Pingsan dia nggak tahu itu duit, coba gitu. Tapi kita nyari duit mati-matian nggak dapat karena nggak ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, istri dan anak. Nah, ini adalah urusan Allah. Bapak mau kawin 4 itu bukan karena bapak pandai kawin, memang sudah ditetapkan Allah jodoh. Ada juga orang udah 50 tahun nggak kawin-kawin, bukan karena nggak ada jodoh, mungkin Allah mau kasih dia nanti sekalian bidadari di surga aja. Ada yang begitu. Itu di Sentul ada bidan senior kawin sama dokter ahli kandungan, Pak. 10 tahun nggak beranak-beranak, dokter ahli kandungan sampai bidan senior, terus dia ngajarin orang supaya beranak, dia sendiri nggak beranak-beranak, karena yang ngasih anak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu semuanya harus kita. Yang terakhir, kematian, ajal. Ini sekarang lagi musim di COVID, orang pada takut sama COVID, makanya Allah umpetin tuh Israel ini kan malaikat maut kan taruh di belakang. Ya kan, sebab kalau dia orang takut mati. Sekarang penyakit orang takut mati, al-wahan itu cinta dunia dan takut mati. Nah, ini takut mati ini takut yang nyabut nyawa Israel. Tapi Allah bikin di depan seakan-akan penyakit, seakan-akan tabrakan, kecelakaan, sakit darah tinggi, stroke, ya gitu kan, COVID-19, seakan-akan padahal nggak ada kaitannya. Bapak mohon maaf nih, Bapak dihinggapi 1000 macam COVID sebelum Israel mencabut nyawa Bapak berpantang mati. Tahu-tahu Bapak 4 sehat 5 sempurna, tegap duduk mati karena memang Israel yang mencabut nyawa. Nggak perlu sakit, nggak perlu sehat, nggak perlu tegap, nggak perlu gemuk, nggak kurus. Kalau sudah waktunya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak akan diakhiri satu diri kalau sudah sampai ajalnya. Nah ini, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang yang tahu apa yang terjadi esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu yang tahu di bumi mana dia akan mati. Bapak nggak usah mikir, Bapak bikin misalnya, Bapak kan orang Medan, taruh kuburan saya nanti di sini aja. Iya, kalau matinya di Medan. Kalau matinya hilang di kapal, kalau kapalnya pecah, hilang, terus matinya di laut gimana? Makanya bukan kuburannya yang diperlukan, bekal kita untuk kubur udah ada apa belum? Kubur yang dipikirin, kubur yang dibikin cakep-cakep, dibikin apa begini, tembok apa, nggak bisa. Nah, kalau malaikat itu mau ngebukin kita nggak perlu pakai tembok, Pak. Yang digebukin nanti ruh kita, bukan jasad. Jasad ini kembali kepada tanah, kepada air, ya, kepada api, kepada apa, semua jasad begitu. Tapi ruh kita ini tetap hidup, itulah yang disiksa, yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan kita yang sementara ini 60-70 tahun ini harus kita bekali. Apa bekal? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan sebaik-baik bekal adalah bata. Enggak ada kan? Masjid juga la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid dibangun di atas dasar takwa. Enggak ada masjid dibangun di atas dasar bata, marmar. Kan gitu sekarang kita bangun masjid. Marmar. Nanti Nabi bilang, nanti umatku di akhir zaman membangun masjid mewah-mewah. Bahkan minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Tapi kharban minal huda, enggak ada hidayah. Coba lihat masjid, mentereng-mentereng, tapi orang masuk jamaah aja enggak boleh. Ini alhamdulillah, ini sedikit-sedikit kecil tapi jemaah boleh masuk, berkah Pak. Doa orang-orang di jalan Allah entah dari mana-mana yang udah keluar kemana, menindah ke negeri jauh, ke Amerika, ke Eropa, udah berangkat Pak, mendakwahkan dengan hati dia. Doanya angkat kaki, angkat tangan ke itu, Allah pandang begini, Allah kasihan dan Allah merasa malu kalau enggak mengijabah doa seperti ini. Karena di dalam hadis bilang kan, Nabi pulang dari dakwah ke rumah terus ambil wudhu, berangkat lagi, naik ke atas mimbar. Aisyah mendengarkan dari balik dinding, karena ini masjid di balik, ya, di baliknya itu di situlah gurfah kamarnya Rasulullah. Jadi kedengaran, maka Aisyah mendengar dari balik dinding, rupanya naik ke Nabi ke atas mimbar. Nabi berkhutbah dia sendiri, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya wahai manusia, ajaklah umuru bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kamu perintahkan amar ma'ruf nahi munkar qabla an tad'uni wala ujibalakum. Sebelum kamu berdoa aku enggak akan terima. Qabla an tansuruni la unsiralakum. Sebelum kamu minta tolong tidak aku tolong. Qabla an tansuruni fala ansurakum min aduwikum. Sebelum kamu minta tolong dari musuh-musuh kamu, aku tidak akan bantu musuh kamu dari musuh-musuh kamu. Nabi turun. Ya begitu Pak. Jadi kalau kita enggak dakwah dalam hadis ini enggak kabul. Bapak doa, cuma lapas doa, amal nggak ada. Ini ketawain sama malaikat, lu minta melulu, kerja kagak katanya. Coba Bapak di kantor Bapak minta dulu, kerja kagak, nggak dikasih lah. Aduh, makan gaji buta lu, nah. Kita cari orang lain pengganti dia. Begitu, kita juga begitu. Jangan doa kita lapas-lapaskan bagus, jamaah masuk nggak boleh. Padahal jamaah yang bekerja itu tadi kerja Pak, keliling tuh. Ini kerja dakwah itu begitu Pak. Ketuk-ketuk pintu, lihat ada orang
masih sibuk. Gitu Pak. Ya Allah. Amalan setan diperpanjang-panjang. Ayo Pak, kita ke masjid sebentar. Kita lama-lama. Dia datang Pak, menggerakkan kakinya dari pasar dari tempat yang dibenci Allah ke tempat yang paling dicintai Allah. Dia udah berubah. Dia ambil wudhu Pak. Langkah kanannya di dalam hadis, barang siapa yang berangkat ke masjid, langkah kanannya diangkat derajatnya, langkah kirinya dihapuskan dosa. Begitu dia masuk ke masjid, bahkan sampai dia di masjid, dia turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmat mendoakan dia. Coba, begitu mulianya itu kerja. Makanya kita harus tahu fadilahnya. Kalau bisa amal seperti ini yang paling ngambil dulu pengurus masjid, imam-imam masjid, karena dia bertanggung jawab. Umar bin Khattab itu kan dia jadi imam, dia Amr bin jadi imam salat subuh. Begitu habis sholat subuh dia balikkan badannya, ngadap gini, dia lihat satu-satu. Dia hafal itu jamaah. Ada satu jamaah namanya Sulaiman. Aina Sulaiman mau itu. Aku tengok Sulaiman enggak ada. Kawan-kawan tenang-tenang. Oh, berarti ada masalah Sulaiman nih. Habis zikir dia pergi ke rumah Sulaiman, dijumpai ibunya. Ya Umma Sulaiman, aina Sulaiman mau itu? Salatan fajri fil masjid, fil jamaah. Kok Sulaiman aku enggak lihat sholat subuh di mana tadi? Apa ibunya bilang? Oh begitu, tadi malam Sulaiman tahajud sepanjang malam. Saking tahajud sepanjang malam, kebablasan sholat subuhnya. Merah mukanya bin Khattab. Ketahuilah Rasulullah pernah bersabda, aku lebih senang kamu sholat subuh berjamaah daripada sholat tahajud sepanjang malam. Itu Pak kebablasannya Pak karena tahajud Pak. Kalau sekarang kita kebablasan sholat subuh gara-gara nonton bola. Kira-kira bohong nggak saya? Betul. Nah, makanya Pak kalau udah bola itu wow, sampai di mana-mana sampai dibikin ini spesial itunya kayak bioskop. Itu dikerahkan oleh pengurus-pengurus apa semua ikut di situ. Kayaknya itu jadi ya Allah Akbar itu Pak kejahilan Pak yang dikejar tuh bola itu dah tendang lagi sana, tendang lagi kayak orang gila. Kan orang gila tuh tendang sana, tendang sini. Oh, tendang sini. Oh, coba itu. Itu lebih gila daripada orang gila. Mendingan kita zikir pagi dan petang, bismillah, alhamdulillah, Allah akbar, ya kan 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 30 tambah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsir. Itu dihampunkan dosa seluruh keluarga kita saat itu. Coba. Jadi tasbihnya Fatimah ini seperti itu dilakukan. Insya Allah ya. Semua kita insya Allah berniat untuk memperbaiki diri kita. Dan ini pengumuman kita umat Islam. Nanti kira-kira awal September itu ada peristiwa besar Pak. Ini nggak ada di koran, nggak ada di majalah Pak. Bapak harus nyari baru dapat. Bapak pergi ke Masjid Kebun Jeruk, Jalan Hayamru 83. Di sana tiap hari dikerahkan jemaah-jemaah. Untuk apa? Untuk merekrut orang-orang supaya hadir nanti di pertemuan besar di Cikampek. Itu minggu pertama bulan September tahun kira-kira 2,5 bulan lagi dari sekarang. Jadi akan menghadirkan 124.000 orang dan akan membentuk rombongan-rombongan jamaah seperti ini 10 orang menjadi 10.000 jamaah. Dan 10.000 jamaah ini mau diapain? Dikirim ke 6 benua Pak. Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia sampai ke sampai ke Greenland, tanah hijau. Yang kutubnya itu setengah tahun dingin, setengah tahun panas. Dikirim juga jam kentu apa Pak? Supaya semua manusia ingat kepada Allah sebelum mati, sempat taubat dan mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, ini kita ambil peranan. Bapak jangan senang, 124.000. Iya. Nama Bapak enggak ada. Ini Bapak jadi penonton. Nanti masuk surga Pak, yang bukan jadi penonton Pak. Saya nonton aja, kamu silakan masuk. Jangan. Kita harus jadi pemain. Kalau pemain bola nonton aja dapat apa? Dapat ribut terus capek, lempar-lemparan batu dia kena benjol juga, kena batu, kan begitu. Tapi kalau kita pemainnya, walaupun kalah tetap dapat hadiah. Kita juga begitu. Kalah menang kita dalam dakwah ini, semua orang dakwah ini dapat pahala 700.000 kali lipat, Pak. Ya kan? 700.000 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakannya sesuka hatinya karena Allah itu Maha Alim, Maha luas ampunannya. Jadi kalau Bapak ini kan itu masalah yang bikuna amwalan bisa disebutkan masalah abatin kama habatin mi'atu habbah. Ya kan mi'atu habbah itu Bapak tanam 1 tumbuhnya 100 dikali 7 jadi 700. Tapi wallahu yudhi'u liman yasha, Allah melipat gandakan sesuka hati lah kata ulama minimal 1000 kali digandakan. Jadi 700 dikali 1000 700.000 pahala Bapak. Makanya malaikat gemeteran, ya Allah, maaf ya Allah. Kenapa? Saya nggak bisa menghitung pahala orang di jalan Allah. Kenapa? Digit komputer saya error.
Kalau sekarang kan pakai komputer Pak ya, teng 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 teng. Error itu diberi error lagi, kenapa? Ternyata sinyalnya nggak bagus, bukan itu. Dia punya apanya itu GB-nya itu nggak cukup. Biasanya dia menghitung pahala ahli orang ibadah aja. Ya kan, yang malas-malasan lah, yang ini. Kalau di orang di jalan Allah ini betul-betul dihitung nggak bisa Pak. Nah, bahkan kata Nabi, orang di jalan Allah itu katanya kalau naik kuda, kotoran kudanya itu bunyinya 700.000. Itu kotorannya Pak. Kalau kita sekarang kan kalau mobil knalpotnya kan bunyinya 700.000, 700.000. Bahkan katanya buang anginnya aja 700.000. Jadi kalau Bapak di jalan Allah, Bapak di belakang kentut, maaf ini plus itu bunyinya 700.000 pahalanya Pak. Jadi seluruh badan kita ini, keringat kita ini semua dihitung pahala oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena udah fisabilillah. Ini orang banyak nggak tahu. Kalau orang tahu Pak, ini fadilah di jalan Allah, semua direktur, kondektur, presiden, semua jenderal, kopral mengundurkan diri, mau ikut dakwah. Tapi karena dirahasiakan Allah, mesti orang yang mau ngambil ini buka dulu, lihat dulu, ada apa? Datang ke sini, datang lihat dan ikut, kamu baru paham. Kalau cuma nonton, gitu-gitu aja dari dulu. Gue juga bisa ceramah kayak gitu. Coba ceramah kayak gitu, emang enak ceramah. Saya juga dulu menentang 10 tahun ini amalan. Aduh, barangkali ini dosa saya lah ya. Akhirnya sekarang saya jadi sponsor Pak amalan ini. Kalau dulu penentang, sekarang menentang siapa yang nggak mau ikut. Nah, bukan digebukin Pak, kasih makan enak, kasih apa? Nah, kamu makan yang enak-enak, pergi kebun jeruk, nginap di sana, makan sini. Habis itu bilang, Ustaz, boleh nggak saya ikut keluar? Jangan. Boleh dong Ustaz, saya kepingin. Jangan, kamu nanti kayak nikah. Dulu diajak nikah nggak mau, 10 tahun dia nikah nggak mau. Begitu nikah dibilang, kenapa kamu? Gimana sudah nikah? Saya nyesal Ustaz. Nyesalnya kenapa? Kenapa nggak dari dulu? Allahu Akbar. Rupanya enak nikah itu di jalan Allah Pak, 1000 kali lebih enak daripada nikah. Iya kan, 700.000 kali lebih enak Pak daripada nikah. Coba aja kalau nggak percaya, harus dicoba dulu. Insyaallah ya. Siapa yang ingin mencoba? Angkat tangan. Semua ya. Yang 4 bulan, yang 40 hari ya semuanya ya. Kalau bapak-bapak yang mula-mula pemula ikut dulu 3 hari, ngicipi dulu, buka pintu dulu. Ya kan, kalau buka pintu, di sana jendela, baru tahu. Kalau udah masuk nanti lain lagi. Kalau gitu saya harus punya rumah kayak gini, enak di sini. Saya di sana panas-panas nggak ada itu. Ternyata di sini seperti surga. Orangnya amal baik-baik, semuanya senyum, datang kata disenangi, dihormati kayak saudara-saudara kandung Pak. Saya dapat saudara nggak ada sehebat amalan ini. Semua seperti saudara kandung. Saya udah keliling 25 negara Pak, bukan sombong Pak. Orang hitam, orang bule, orang pucet, orang tinggi, orang pendek udah ketemu. Bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea. Waktu saya di Korea, di Jepang bahasa Jepang. Waktu pergi ke Turki pakai bahasa Turki. Pergi ke Madagaskar, nggak ngerti kita. Jadi ada penerjemah, kami ini sejamaah kan. Pertama bahasa India dulu, terus dibahasakan ke Inggris, Inggris dibahasakan ke Melayu, Melayu kebahasakan ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dibahasakan ke bahasa Jawa karena ada orang Jawa. Jadi 5 penerjemah. Jadi yang dengar itu ya 5 penerjemah kan gitu. Tapi jalan juga. Kenapa? Karena usaha dakwah ini bukan karena bahasa. Usaha dakwah ini siapa aja yang melakukan, bahkan orang-orang tunarungu nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Masya Allah Pak, ada Pak jamaahnya. Gitu ngajak orang sholat 5 waktu ke masjid. Masya Allah, orang udah paham Pak. Orang masalah jadi dai Pak gitu. Jadi dai kondang itu tunarungu sekarang. Kalau kita kan membalik kondang, membalik 1 juta umat, paling-paling ya membalik 1 juta rupiah kalau kita kan. Kalau itu semuanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Cukup insyaallah ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa mengakhir kalam kita. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ma yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi jalal azimi sultanik. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu wa tabau sabilak. Qihim azabal jahim. Rabbana wa'adhilhum jannatu adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammadin ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.